Tidak semua tempat di mana kita merencanakan tinggal dan hidup memiliki kualitas air yang baik. Misalnya seperti di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini. Di sini tidak terdapat air yang memenuhi standar higienis sanitasi ataupun air minum. Kita menemui suatu masalah besar adalah air dengan kondisi dan kualitas yang paling buruk. Kita sebagai manusia diberi akal bagaimana cara menangani kualitas air yang ada di lingkungan kita, di mana kita merencanakan untuk tinggal dan kita hidup, dapat kita atasi dan kita olah untuk menjadi air bersih yang berkualitas untuk kebutuhan kita sehari-hari, seperti untuk kebutuhan sanitasi dan air minum. Saya mengajak sahabat untuk mendengarkan berita ini. PAMSIMAS adalah singkatan dari Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat. Ini adalah program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat, terutama di daerah pedesaan, terhadap air bersih dan sanitasi yang layak. Tujuan utama PAMSIMAS: meningkatkan jumlah fasilitas air bersih dan sanitasi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mencegah penyebaran penyakit yang terkait dengan air dan sanitasi yang buruk, memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan air bersih dan sanitasi. Cara kerja PAMSIMAS: program ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan fasilitas air bersih dan sanitasi. Masyarakat juga bertanggung jawab untuk memelihara dan merawat fasilitas yang sudah dibangun. Manfaat PAMSIMAS: kesehatan yang lebih baik, akses ke air bersih mengurangi risiko penyakit seperti diare dan penyakit kulit, produktivitas yang meningkat. Ketersediaan air bersih memungkinkan masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih efisien. Peningkatan kualitas hidup, lingkungan yang bersih dan sehat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Sahabat Gendimas, dengan dasar ini, maka Pondok Pesantren Sidik Zarkasi akan membangun PAMSIMAS di Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Lokasi ini kurang lebih sekitar 10 menit dari pusat ibu kota Nusantara. Sahabat Gendimas, ada kubangan besar yang terbentuk secara alami tetapi tidak beraturan dan punya potensi kumpulan air yang sangat banyak. Rencana air bakunya akan diambil dari kubangan besar ini. Kubangan besar ini sedang ditata untuk memperoleh area perluasan air yang lebih baik. Sehingga jika air ini diolah, akan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Sidik Zarkasi. Pengurukan dan penggalian sudah dilakukan dan penyiapan lokasi pun sudah ditata. Sahabat, kini kita tinggal menyiapkan sistem perangkat pengolahan airnya untuk kemudian akan kita setting dan instalasi di lokasi Pondok Pesantren Sidik Zarkasi di Penajam Pasir Utara. Sahabat Gendimas, sekarang kita menentukan peralatan sistem pengolahan air. Kita akan menempatkan pompa air di dekat sumber air. Kemudian dari pompa air ini akan kita pompa menuju ke filter dish.
Filter di sini bertugas untuk menyaring kotoran air, daun-daun, lumpur, bebatuan, dan segala macam endapan kasar yang setara dengan 120 mikron. Kemudian diteruskan ke klorinator. Klorinator ini berfungsi sebagai desinfektan, juga berfungsi sebagai penjernih air. Kemudian air akan kita tampung di toren atau bak penampungan. Sahabat, kapasitas produksi dari filter dish ini berkisar antara 20 meter kubik sampai dengan 50 meter kubik per jam. Jadi, kita bisa menyesuaikan kapasitas produksi kita dengan kebutuhan air kita dan juga sesuai kebutuhan masyarakat. Sahabat Ngendimas, sekarang kita lihat bagaimana instalasi selanjutnya. Tadi kita sudah menyaring dari sumber air baku melalui filter dish dan klorinator. Air itu menjadi air baku yang akan kita olah menjadi air bersih. Nah, sahabat, dari toren air baku ini kita pompa melalui filter bag. Filter bag ini ada 2 tahap. 2 tank pertama berisi kantong penyaring air 40 mikron, karbon, dan penguat pH air. Untuk tahap keduanya, di sana ada 3 filter bag yang berisi masing-masing kantong penyaring air 5 mikron, karbon, dan penguat pH. Kemudian hasilnya kita tampung di toren berikutnya yang menjadi air bersih yang dapat dipergunakan untuk warga pondok pesantren, juga dapat kita distribusikan ke rumah-rumah warga, pekerja-pekerja IKN. Sahabat, selain air bersih ini dapat kita gunakan untuk sanitasi, kita juga dapat mengolahnya untuk menjadi air minum. Bulan